nampak, Bu? Belum, Ibu? Saya sudah Sudah, share. Ibu. Di kami udah, Bu. Sudah ya, Bu ya? Baik, di saya belum. Ya, yang Oke, lain sudah ya, Bu ya? oke, Bisa baik. dimulai ya, Bu ya? Hai. Siap, Waktunya terima 20 menit. Silakan, Ibu Wiwi. izin Prof. Mbak Ferdi, terima kasih. Baik, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik Alhamdulillah, semua. baik Ibu. Alhamdulillah baik Ibu. Oke, teman-teman. Jadi, saya mau memulai perkuliahan kita dengan pantun. Nanti bantu cakepnya ya. Siap, Bu. Pergi ke pasar membeli lada. Cakep, Tidak lupa membeli kuini. cakep. Wahai mahasiswaku yang luar biasa, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap Bu. Oke, baik, siap ya. Baik, kita mulai dengan doa dulu karena segala sesuatu yang dimulai dengan doa itu insya Allah berkah ya. Jadi, teman-teman kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, kita absen dulu. Di sini ada, saya lihat juga udah masuk semua ya. Arsela, ada Arsela. Hadir, Bu. Indri, oke, Bu. Ratno, ada Hadir, Zelpa, Bu. Widya, Hadir, Bu. Kairita. Oke, hadir semua ya. Hadir, Oke, Bu. baik. Nah, teman-teman, ini adalah gambar. Ada yang bisa nih menjelaskan. Gambar pertama ini menerangkan aktivitas apa Saya, menurut Bu. teman-teman? Orang tua menemani anaknya belajar, Ibu. Oh iya, benar sekali. Tadi siapa? Kairita ya? Terima kasih. Atau Widya, terima kasih. Kalau gambar kedua ini tentang apa nih? Ada yang bisa bantu? Orang tua yang menjadi rumah bagi anaknya nih Bu. Iya, Sepertinya, Bu. sebagai pelindung gitu ya. Kalau Hmm. gambar yang ketiga nih apa? Orang tua sebagai teman anaknya, Bu. Sebagai teman ya, pergi jogging gitu ya, mengajak anaknya. Nah, ini termasuk dalam aktivitas apa teman-teman semua? Aktivitas orang tua sebagai? Izin Bu, sebagai peran Iya, benar. edukator Bu. Benar. Ya, ini adalah peran orang tua dalam keluarga. Oke ya, tujuannya teman-teman kenapa tadi gambar itu ditampilkan? Karena ini adalah pembahasan kita pada materi pertemuan kali ini, yaitu tentang peran orang tua dalam keluarga. Tujuannya teman-teman nanti ketika sudah belajar tentang materi ini bisa menjelaskan pengertian pendidikan keluarga, kemudian mengidentifikasi apa saja bentuk-bentuk peran keluarga orang tua, kemudian menganalisis masalah nanti ya. Kemudian menyimpulkan pentingnya keterlibatan dan menyampaikan hasil diskusi, nanti ada diskusinya. Oke, sebelum ke peran, kita harus tahu dulu apa itu pendidikan keluarga ya. Ini ada pandangan dari Ki Hajar Dewantara dan Pak Abdullah ya. Jadi orang tua itu adalah sebagai pendidik utama bagi anak ya. Anak pertama belajar bicara, belajar bersikap, menghormati orang lain, itu semua belajar dari keluarga. Jadi pendidikan keluarga itu sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan secara fisik saja, tetapi membentuk karakter, moral, emosional, dan spiritual. Nah, oleh karena itu, berhasilan seorang anak sangat dipengaruhi bagaimana pola asuh dan perhatian yang diberikan oleh orang tua. Oke, sekarang kita ke peran. Ada beberapa nih peran dari orang tua yang harus dilakukan. Yang pertama, peran sebagai pendidik. Nah, boleh nih ada yang mau ngasih contoh. Peran sebagai pendidik ini seperti apa maksudnya? Izin, Bu. Iya, boleh Arsela, silakan. Ya, sebagai pendidik maksudnya ya sebagai pengasuh, sebagai pengawas, sebagai motivator, sebagai contoh teladan juga, Bu. Nggak, maksudnya tuh contohkan sebagai pendidik orang tua itu ngapain gitu. Sebagai pendidik orang tua ya Aktivitasnya. mengajari anaknya tentang sopan santun, etika, belajar gitu, Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi perannya orang tua itu yang pertama itu sebagai pendidik. Dia mengajarkan nilai moral, menanamkan kedisiplinan seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada peran sebagai pengasuh. Nah, mengasuh itu memenuhi banyak ya, bisa memenuhi kebutuhan emosionalnya gitu ya, menjaga kesehatan anaknya gitu ya. Itu peran dari orang tua. Yang ketiga ada
peran sebagai pengawas gitu ya, mengontrol bagaimana nih anak nih dari perilakunya, kemudian batasan waktu ketika dia bermain gadget dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat itu peran sebagai motivator. Nah, orang tua sangat dibutuhkan oleh anaknya ya, bagaimana anak merasa didukung gitu ya, agar anak selalu semangat dalam mencapai apa yang dia cita-citakan, dan ini adalah peran orang tua sebagai motivator. Kemudian yang kelima ada peran sebagai teladan. Kira-kira nih kalau role model ini contohnya apa teman-teman? Ada yang bisa ngasih pendapatnya kalau role model itu gimana? Boleh? Izin, Bu. Panutan mungkin, Bu. Panutan. Ya contohnya panutannya apa aktivitasnya? Misal ibunya seorang pekerja, maka ia juga berkeinginan semangat untuk menjadi wanita karir yang bekerja juga, mungkin, Bu. Oke, ya baik, benar sekali ya. Jadi anak itu adalah peniru yang ulung. Anak itu melihat aktivitas orang tuanya ya. Bisa tadi yang dijelaskan sama Widya, dan anak itu akan meniru ketika misalkan orang tuanya rajin sedekah gitu ya. Jadi dia akan meniru, oh ternyata bersedekah gitu ya. Dan orang tua juga menjelaskan bahwa sedekah adalah amal dan bekal ke akhirat gitu ya. Oke, kemudian ternyata peran-peran tersebut itu ada pengaruh ya. Pengaruhnya yang pertama itu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini mempengaruhi pola pikir dan cara asuh orang tua kepada anaknya. Kemudian ada kondisi ekonomi. Ekonomi ini berpengaruh juga ya, ketika misalkan keluarganya kekurangan, otomatis orang tuanya sibuk bekerja sehingga waktu sama anak-anaknya juga berkurang gitu ya. Dan kemudian lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini ada dua, ada positif, ada negatif, tergantung dari lingkungan yang ada. Jadi itu berpengaruh sekali kepada pertumbuhan anak. Kemudian waktu bersama ini quality time juga sangat mempengaruhi ya, apa namanya, ketika orang tua benar-benar hadir ya, bukan sekedar hanya hadir tapi tidak ada kontribusinya. Jadi main HP tapi nemenin sambil main HP, bukan seperti itu ya. Jadi maksudnya tuh waktu bersama benar-benar mengarahkan anaknya, menuntun seperti itu. Kemudian pola komunikasi. Nah, ini penting juga nih teman-teman, kalau pola komunikasi baik seorang di keluarga itu, maka anaknya juga akan terbuka gitu ya, mau berbicara, mengungkapkan isi hatinya seperti apa gitu ya. Dia akan merasa nyaman curhat kepada orang tuanya ketika pola komunikasi itu baik, seperti itu ya. Oke, teman-teman, ini ada kasus. Silakan ditonton dan diperhatikan nanti bagi kelompok 3 kelompok, dan teman-teman diminta untuk menganalisis kasus tersebut. Sebelasan Oke, anak di terdengar suaranya? perawatan di Dengar, Rumah Bu. Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Anak-anak itu mengalami gangguan emosi dan stres karena menghabiskan banyak waktu dengan gawai. Rumah Sakit Jiwa Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat dalam 2 bulan terakhir merawat belasan anak yang kecanduan gawai. Rata-rata usia anak yang mengalami kecanduan gawai ini berkisar antara 11 hingga 15 tahun. Anak-anak yang telah kecanduan ini menghabiskan hampir semua waktunya bermain gawai dan game online sehingga kerap mengurung diri, tidak berinteraksi sosial, baik dengan keluarga di rumah maupun teman-teman sebayanya. Emosi mereka pun menjadi tidak stabil. Mereka mengalami gangguan jiwa, lalu mereka juga mengalami adiksi game. Atau adiksi game, kemudian mereka mengalami gangguan jiwa. Nah, itu kalau 2021 2 bulan saja sudah ada Oke ya, sudah terjelas ya kasusnya ya teman-teman ya. Bersebelasan anak. Nah, ini adalah tugas kelompoknya. Kelompok 1 itu menganalisis bagaimana seharusnya orang tua menjalankan perannya sebagai pendidik dalam keluarga. Itu kelompok 2 tugasnya upaya atau strategi apa nih yang diterapkan untuk mengurangi ketergantungan gadget terhadap anak. Dan yang kelompok 3 itu memberikan solusi apabila berada di posisi orang tua tersebut. Oke, kelompoknya sudah dibagi. Ada Arsela, kelompok pertama, dan Widya sebagai anggotanya, ada Indris, kelompok kedua, dan ada Karitah kelompok ketiga. Nah, silakan teman-teman diskusi terlebih dahulu, diberi waktu 2 menit ya. Oke, cukup. Silakan presentasi hasil kelompoknya dari kelompok 1. Siapa yang akan mewakili? Ya, baik, Bu. Izin. Ya, silakan.
Izin Bu, dari kelompok satu tadi sudah diskusi dan menurut kami orang tua seharusnya menjalankan perannya sebagai pendidik utama gitu ya di dalam keluarga dengan memberikan contoh-contoh yang baik, dengan memberikan perhatian, pengawasan dan kasih sayang kepada anak secara konsisten. Orang tua juga perlu menjadi teladan dari berbagai sikap, perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab, bagaimana cara memperlakukan orang lain gitu ya, agar anak memiliki contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, komunikasi yang hangat dan terbuka sangat penting supaya anak merasa nyaman menyampaikan masalah maupun pendapatnya. Dengan adanya pendampingan yang baik dari orang tua dan perkembangan karakter anak, moral, serta kebiasaan anak akan menjadi lebih terarah dan positif. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih. Kelompok 2, Indri, boleh menyampaikan perwakilannya? Atau yang lainnya? Boleh, selain Indri. Siapa nih yang mewakili kelompok 2? Saya Bu, izin Bu. Oh iya, silakan. Zelva. Saya izin Bu mewakili kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Program atau kegiatan keluarga yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak penggunaan gadget antara lain membuat jadwal penggunaan gadget yang lebih teratur Bu, sehingga anak tetap memiliki waktu untuk belajar dan juga beristirahat. Seperti itu Bu. Oke, cukup. Yang ketiga, ada nih kelompok 3 nih mewakili. Bagaimana nih Ada. solusi? Oke, silakan. Nah, jadi jika saya menjadi orang tua dalam kasus tersebut, saya akan berusaha membangun pola pengasuhan yang lebih seimbang antara pekerjaan dan perhatian kepada anak. Jadi saya akan membatasi penggunaan gadget dengan aturan yang disepakati bersama. Jadi mendampingi anak saat belajar serta menyediakan waktu khusus untuk berkomunikasi dan melakukan kegiatan bersama keluarga. Nah, selain itu, saya juga akan memberikan motivasi arahan dan penghargaan ketika pihak sekolah untuk memantau perkembangan anak sehingga pendidikan di rumah dan di sekolah dapat berjalan selaras. Nah, dengan cara tersebut anak diharapkan lebih disiplin, mandiri dan mampu menggunakan teknologi secara bijak. Nah, seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya. Kasih aplaus untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Oke. Nah, jadi teman-teman, peran ketika orang tua mengabaikan peran tersebut akan berdampak buruk untuk anak-anaknya ya. Salah satu contohnya kasus tadi itu kecanduan gadget. Bisa jadi gila gitu ya seorang anak ya dengan gadget tanpa pengawasan dari orang tua. Kemudian ada lagi nih dampak yang kedua, rendahnya disiplin anak. Itu kalau perannya orang tua tidak dijalankan secara baik akan menimbulkan dampak tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada perilaku menyimpang, yang keempat kesulitan dalam belajar, yang kelima itu rendahnya kontrol emosi dan kemampuan sosial. Nah, penting sekali orang tua ikut andil dan hadir, benar-benar hadir membersamai anaknya ya, seperti itu ya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya? Cukup ya? Oke, baik. Nah, join kelas ini ada sedikit kuis, teman-teman silakan join di kelasnya. Ini boleh di scan ya, teman-teman. Boleh teman-teman di scan. Ada yang udah masuk? Lagi mencoba masuk, Bu. Kode Bentar, koisnya Bu. nggak valid Bu. Coba masuk, Bu. Sebentar ya, sebentar ya. Iya, dicoba lagi di link yang sudah saya bagikan. Coba teman-teman dicoba lagi ya. Saya sudah share link listnya. Tetap nggak valid Bu. Tetap nggak valid. Ada yang bisa? Nah, ini Indria sudah bergabung nih. Boleh ya Iya, yang Ibu. sudah bergabung. Udah bisa Udah, lewat Bu. link yang dibagiin, Bu. Oke, boleh silakan dimulai ya. Nanti kita lihat siapa yang nilai tertinggi nih, juaranya siapa nih dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Silakan dimulai ya. Masih menunggu guru memulai. Oke. Udah. Gimana?
Sedang ngerjakan, Bu. Sebentar, Bu. Oke. Waktunya 5 menit lagi ya, Bu Wiwin. Baik, Bu. Teman-teman bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Udah, Bu. Oke, kita lihat nilai akhirnya. Oke, udah semuanya sudah menjawab. Luar biasa ya. Banyak yang benar ini. Artinya apa yang tadi kita pelajari bisa teman-teman mengerti ya dari saya simpulkan seperti itu ya karena dari hasil kuis yang saya berikan, alhamdulillah ini banyak yang benar. Oke, itu ya teman-teman jangan lupa saya memberikan tugas di link classroom saya biasanya teman-teman itu apa namanya di link yang biasa kita gunakan untuk tugas kita. Teman-teman jangan lupa mengerjakan soal-soalnya sudah ada di link LMS yang sudah saya berikan di tugas-tugas pada pertemuan sebelumnya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih partisipasinya. Sampai jumpa di minggu depan untuk pembahasan yang lain lagi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa ya Ibu Wiwin. Terima kasih untuk performance-nya. Dan sekarang saatnya kita mendengarkan komen, saran, dan juga kritik dari Prof. Jo. Silakan Prof. Jo. Oke, terima kasih Bu Peti. Bu Wiwin sudah menampilkan ya penampilan mengajarnya dalam waktu yang singkat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Saya pikir bagus ya urutan-urutan pembelajarannya dari penduluan, inti dan penutup. Jadi sempat memberikan ice breaking juga gitu ya, pantun. Kemudian ada doa, ini mengantarkan kita kepada ibadahnya. Jadi sayang kalau tidak dibaca doa dulu ya, doanya masing-masing supaya kita diberi keberkahan ilmu, kemudian kemudahan. Kalau mau didoakan Rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban itu bagus juga. Atau baca wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, semuanya bisa kita doakan. Kemudian absensi diperlukan. Jadi teman-teman juga terdahulu sudah melakukan itu karena kita ingin mengecek ada yang tidak hadir atau ada yang sakit. Ya sekarang ternyata kita kan kebanyakan unip semua ini ya sudah memang ada di ini kita di absensi kita dengan menentukan berapa yang hadir, yang sakit, yang izin dan yang alfa. Dengan sendirinya sudah bisa diisi selama sinyalnya bagus. Tapi jangan lupa juga rekap secara ini absensi manual. Ya kadang-kadang klikan kita itu kadang-kadang suka berubah juga ya. Jadi kita ketahuan. Dari situ juga kita bisa memberikan leveling nilai. Ya kehadiran itu kan ada bobotnya gitu ya. Jadi dia nanti UASnya tinggi tapi jarang hadir gitu kan. Nah, jadi mungkin posisinya kurang bagus juga. Aspek keadilan kita yang hadir terus itu sudah bisa terkalahkan. Tetapi mungkin juga tugas-tugas yang sangat mendukung, memberikan tambahan nilai gitu ya. Baik, saya pikir tidak ada komentar. Kalau ada komentar lain silakan kepada teman-teman. Tadi itu ada interaksi sosialnya juga ya. Karena ini kaitan dengan psikologi juga ya Bu Wiwin ya. Iya benar, Prof.
Jadi kami kan pendidikan non formal nanti menjadi penyuluh gitu ya. Jadi dengan Ya, belajar pendidikan keluarga bisa menyuluh parenting gitu, Prof. Makanya belajar oke. pendidikan keluarga. Ya, oke. Baik, kita tutup saja. Selamat ya, Bu Wiwin. Kasih, Saya serahkan Prof. kembali kepada Bu Perti. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jo. Iya, Kita langsung sama-sama. saja ya Bapak Ibu ke